Kebanyakan orang mendengar istilah halal pasti berpikir tentang makanan dan minuman seperti daging dan minuman non-alkohol. Secara khusus, hal tersebut telah banyak diulas oleh para ulama. Sebagaimana yang termaktub dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 168 yang artinya, "Wahai manusia, makanlah dari makanan yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh, setan itu musuh yang nyata bagimu." Dan Surah Al-Maidah ayat 3 yang artinya, "Diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi, dan daging hewan yang disembelih bukan atas nama Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu sembelih, dan diharamkan pula yang disembelih untuk berhala. Dan diharamkan pula mengundi nasib dengan ajlam, anak panah, karena itu suatu perbuatan fasik. Pada hari ini, orang-orang kafir telah putus asa untuk mengalahkan agamamu. Sebab itu, janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepadaku. Pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu untukmu, dan telah aku cukupkan nikmatku bagimu, dan telah aku ridhoi Islam sebagai agamamu. Tetapi barang siapa terpaksa karena lapar bukan karena ingin berbuat dosa, maka sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang." 3HM, halal memperoleh, halal mengkonsumsi, halal memanfaatkan adalah cara yang bisa kita amalkan untuk memperoleh makanan dan minuman halal. Untuk mastiin makanan atau minuman itu halal atau tidak, kita bisa lihat apakah ada logo halal atau tidak di makanan atau minuman tersebut. Untuk berjaga-jaga jika di suatu makanan atau minuman tidak terdapat logo halal MUI, maka lebih baik kita hindari, walaupun dia bertuliskan 100% halal, tetapi bukan dari MUI. Bisa saja di dalam pengolahannya ada bahan-bahan yang belum tentu halal, dan penjualnya belum tentu tahu atau tidak tahu. Karena itulah MUI tetap berperan sebagai lembaga pemberi fatwanya. Tidak ada sertifikasi halal dari MUI bukan berarti otomatis haram. Tetapi dengan adanya logo halal langsung dari MUI memberi kepastian bagi konsumen. Selain makanan atau minuman, ternyata ada juga loh barang atau peralatan elektronik yang bersertifikasi halal. Contohnya adalah kulkas. Pasti kalian bertanya-tanya, kulkas kok halal? Kan kulkas bukan makanan atau minuman. Ngapain perlu sertifikat halal? Jawabannya, karena bahan dari kulkas itu ada bahan yang berpotensi tidak halal, yaitu food liner. Food liner adalah bahan yang kontak langsung dengan makanan atau minuman yang kita simpan di dalam kulkas. Dan ternyata tidak hanya food liner, tetapi ada bahan lain seperti vitamin, zat antibakteri, zat anti bau, dan zat-zat lain yang ada di kulkas yang berpotensi kontak langsung dengan makanan dan harus dipastikan kehalalannya. Tahun 2018 lalu, produsen elektronik asal Jepang, Sharp, meluncurkan lemari es atau kulkas dengan label sertifikasi halal dari MUI. Ini adalah hal yang positif di mana Sharp menjalankan amanah Undang-Undang No. 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH). Dalam pasal 1 ayat 1, makanan, minuman, obat, kosmetik, produk biologi, produk rekayasa genetik, serta barang gunaan yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan masyarakat. Artinya, cakupannya sangat luas. Lemari es atau kulkas bisa dikategorikan sebagai barang gunaan kan? Yang berikutnya di dalam sertifikasi halal ada dua aspek, halalan, toiban. Toib yang berarti baik, aman, dan tidak berbahaya. Sebagai seorang muslim, kita harus mengapresiasi brand-brand yang mengalokasikan waktu, tenaga, dan juga biaya untuk mensertifikasi halal produknya.